Ya, kita mulai ya. Untuk yang baru hadir, Ibu ulang sedikit lagi. Untuk aplikasi turunan fungsi trigonometri, itu tidak hanya turunan pertama yang dapat kita gunakan untuk aplikasi ke dalam kehidupan sehari-hari. Nah, salah satunya ini adalah untuk menentukan atau selang kurva cekung ke bawah dan cekung ke atas, yaitu dengan menggunakan turunan kedua dari fungsi X. Nah, kalian sudah tahu ya, misalnya ada grafik seperti ini ya. Kalian udah tahu di sini ada titik stasioner, itu bagaimana nyarinya dengan cara menggunakan turunan pertama, kemudian fungsi naik, fungsi turun, bagaimana caranya mencarinya dengan turunan pertama juga. Kemudian misalnya ada garis singgung di sini, ada garis itu menyinggung kurva itu di salah satu titik, itu juga menggunakan turunan pertama untuk mencari persamaan garis singgungnya. Nah, yang kedua ini kita akan mencari kurva ini, ada yang kurvanya cekung ke bawah gini, ada yang cekung ke atas. Nah, kalau yang seperti ini arahnya ke bawah seperti ini tuh dinamakan kurva cekung ke bawah. Sedangkan kalau kurvanya arah cekungnya ini ya ke atas ini, itu disebut dengan cekung ke atas. Nah, syaratnya itu interval kurva cekung ke bawah itu jika turunan kedua dari fungsi X itu hasilnya lebih kecil dari 0 atau nilainya negatif. Kemudian interval kurva cekung ke atas itu jika turunan kedua dari fungsi tersebut lebih besar dari 0 dan nilainya positif. Gitu ya. Bagaimana caranya ya, kita cek gitu, kita uji nilai X-nya itu apakah positif apa negatif hasilnya pada turunan keduanya gitu ya, fungsi turunan kedua dari fungsi X tersebut. Begitu, jadi sebenarnya mudah. Kalian udah bisa kebayang ya. Oke, misalnya yang di sini Ibu kasih satu soal yaitu nomor 1 itu ya. Diketahui fungsi X itu sama dengan sin X dalam interval 0 antara 0 sampai 2pi. Di manakah selang grafik fungsi X tersebut akan cekung ke atas dan cekung ke bawah? Gitu. Oke, kita jawab ya. Oke, penyelesaiannya kita coba. Penyelesaiannya seperti apa gitu ya. Nah, untuk pertama kali kalian coba bikin garis aja dulu. Garis interval dulu. Nah, gitu. Garis gini intervalnya pada sumbu X ini ya. Kamu buat sumbu X-nya saja. Ya, sumbu X itu berarti variabelnya apa ya? Derajat ya. Ini sumbu X gitu ya. Deng, masuk. Ya, kita buat dari 0. Kemudian di sini 1,5 putaran 180 derajat ya, 1 putaran 360 derajat atau 2pi. Ini 2pi, ini pi gitu ya. Nah, di sini ada tengah-tengah juga, antaranya ini 90 derajat, misalnya ini 270 derajat gitu kan ya. Kita buat aja seperti itu dulu. Kita buat garisnya, oke? Nah, pertama kali kalian lihat di sini fungsi X-nya yang akan kita cari, apakah di manakah selang yang cekung ke atas dan cekung ke bawah. Nah, ini yang kita akan turunkan fungsi ini. Kita turunkan dulu yang pertama. Turunan pertamanya berarti apa dong? Sin X jadi cos X. Tuh, ingat ya, pokoknya turunan dari sin to cos. Kemudian turunan kedua, turunan dari cos apa dong? Halo? Apa, Nak? Min sin X. Iya, betul. Min sin X. Ya, diingat turunannya ya. Nah, langkah pertama itu yang kalian buat adalah kamu buat nih seperti ini nih. Nah, ini adalah pembuat nolnya ini. Nah, ada pembuat nolnya kan? Maksudnya nilainya 0 gitu Y-nya. Ya enggak? Ini kan nilainya 0 ya. Nah, ya. Nah, pembuat nol kamu buat dulu yang memotong pada sumbu X-nya itu gitu ya. Jadi nilai Y-nya itu 0. Nah, ini kamu nolkan dulu, yaitu turunan keduanya kamu nolkan dulu untuk sebagai pembuat 0. Pembuat 0 gitu ya. Kamu turunkan dulu. Kamu
nolkan dulu. Nah, fungsi X turunan keduanya apa sih? Min sin X itu sama dengan 0. Ya kan? Betul? Berarti sin X itu sama dengan 0 dibagi min 1 gitu ya. Sehingga hasilnya tetap sin X itu sama dengan 0. Kamu gunakan persamaan fungsi trigonometri seperti biasa. Persamaan fungsi trigonometri ya. Nah, untuk sin trigono, untuk sin apa tuh? Sin X sama dengan sin alfa. Maka X1-nya sama dengan alfa plus K kali 360 derajat. X2-nya 180 derajat min alfa plus K kali 360 derajat. Begitu kan? Diingat-ingat ini sebagai, udah sering Ibu ingatin ini sebenarnya. Ya. Oke. Nah, berarti kita coba nih. Sin X itu hasilnya 0. Berarti sin berapa yang hasilnya 0? 0 derajat, ya enggak? Sehingga X1-nya, Eleanor masuk. X1-nya sama dengan alfanya 0 derajat. Plus K kali 360 derajat. Begitu kan? Betul? Halo? Iya, Ibu. Oke, berarti X1-nya sama dengan kita coba K-nya ya enggak? Kalau K min, nggak mungkin karena tadi intervalnya itu antara berapa? 0 sampai X, dari 0 sampai 2pi. X itu antara 0 sampai 2pi. Berarti kalau kurang dari 0 ya nggak mungkin. Ya. Nah ini kalau K-nya sama dengan 0, bisa ya? Hasilnya 0 plus 0, jadi 0 derajat. Betul, ini ke pertamanya. Kemudian ke K1-nya, kalau K sama dengan 1, 0 derajat plus 1 kali 360 derajat, hasilnya 360 derajat. Kalau K sama dengan 2, enggak, karena kelebihan ya. Sehingga untuk X1-nya ada 2 nih. 0 derajat dan 360 derajat untuk pembuat nolnya. Oke? Kemudian kita coba yang kedua. Nah, ini cara yang pertama. Kemudian yang kedua yaitu kita namakan X2 gitu aja. Berarti pakai rumus yang ini. Min alfa plus K kali 360 derajat. Nah, kita coba deh. K-nya misalnya sama dengan 0. Pada X2, 180 derajat kurangi 0. Imam masuk. Berapa? 180 derajat kurangi 0. K-nya 0. 0 kali 360 derajat. 0, bukan 0 derajat ya. Sebentar. Tapi 0 saja. Benerin wifi-nya. Keduanya sama dengan Jaringannya rusak. 180 derajat plus 180 derajat. Betul ya? Oke? Oh, pakai data. K-nya sama dengan 1. Lebih ya? Ya, jadi ini tidak masuk. Kalau K sama 1 berarti di luar dari interval tadi. Maka himpunan penyelesaian untuk pembuat nolnya itu ada 0 derajat. Berapa lagi? 180 derajat dan 360 derajat. Nah, ini kamu tandai di sini. Berarti ini pembuat nolnya. Nah, ngerti? Iya. Nah, kalau sudah, kalian tentukan interval. Ini yang pertama pembuat nolnya dulu kamu buat. Ya, kemudian yang kedua tuh adalah yang kedua ya. Kedua tuh kamu tentukan interval kurva cekung ke bawah dan ke atas dan ke atas. Caranya bagaimana? Yaitu diuji nih turunan, uji X-nya pada fungsi turunan keduanya. Ini turunan kedua ya, ini ya 2 ya. Yaitu sama dengan min sin X. Aduh. Betul ya? Ya, speakernya di mute dulu biar tidak ada suara yang lain. Nah, kita uji. Cara ngujinya gimana, Nak? Nah, kita lihat grafik lagi seperti tadi ini. Ya. 0, 180, 360 nggak usah diuji karena hasilnya pasti 0. Nah, di antara ini kamu uji salah satu, boleh lebih, boleh lebih dari 1, boleh 1 juga nggak apa-apa. Ya, di antaranya ini. Oke? Kita uji 90 derajat saja, yang mudah. Udah 700 gagal. Tiba-tiba ngehitam ya, Kak.
Iya, Nah, Bang, kalau itu. 90 derajat berarti gimana? Min sin 90 derajat, ya nggak? Itu kita uji 90 derajat. Sin 90 berapa? 1. 1. Jadi hasilnya min 1. Berarti hasilnya gimana? Negatif. Ya, berarti ini cekung kemana kalau negatif? Cekung ke bawah. Ya. Ngerti ya caranya ya? Kemudian uji yang kedua ya, X-nya yang kedua yaitu di antara 180 dengan 360, kita coba 270 aja deh ya. Oke, kita coba antaranya satu aja. Pasti yang lain juga sama seperti itu. Boleh lebih, Bu, pengen nyoba lagi yang lain, penasaran? Boleh, silahkan saja. Maka ini min sin 270 derajat. Oke. 270 derajat. Sehingga hasilnya adalah ya sin 270 derajat itu di kuadran berapa? Kuadran 3 ya. Berarti sama aja 180 plus 90 derajat. Gitu kan? Nah, tapi ada di kuadran 3. Maka sin di kuadran 3 itu positif negatif. Sama aja sin 90 tapi di kuadran 3. Positif negatif. Halo? Negatif. Wah, sindikat Negatif. tangannya kosong. Oke, berarti tangan yang positif sehingga sinnya negatif. Min 1 sama dengan 1. Berarti positif dong. Ya enggak? Positif. Berarti ini cekung ke atas gitu. Dari sini kalian bawa ke grafik yang tadi kamu coba buat. Berarti yang ini negatif semua, ini positif semua, gitu aja. Satu aja yang diuji nggak apa-apa, mau 2 juga silahkan. Nah, berarti grafiknya kalau negatif kan cekung ke bawah. Cekung ke bawah tuh gimana ya? Kayak gini. Nah, terus tadi antara 180 sampai 360 derajat itu positif. Berarti cekungnya kemana nih? Cekungnya ke atas. Ke atas tuh seperti ini. Nah, ini hasilnya. Bisa difahami, nak? Jadi kalau ditanyakan intervalnya, berarti interval ya, interval grafik cekung ke bawah itu antara berapa sampai berapa? 0x sampai 180 derajat gitu ya, atau kalau dalam ini bentuk pi gitu boleh. Kemudian yang kedua, interval grafik cekung ke atas itu antara 180 derajat x sampai 360 derajat, atau kita tulis pi, ini 2 pi boleh saja. Oke? Sampai di sini mungkin bisa difahami nggak? Halo? Insya Allah, Ibu. Insya Allah bisa. Yang lain selain Natasha? Amanda? Aisyah? Hana? Bisa? Halo? Insya Allah bisa, Bu. Oke, bisa ya. Oke, kalian coba catat dari awal ini untuk menentukan interval grafik cekung ke bawah dan cekung ke atas. Ternyata nggak sulit ya, mudah. Kalau diikuti dari awal tadi. Oke, ya kalian catat dulu. Dari sini ya, kalian catat dulu, silakan.